أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, malam ke-19 bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan bertepatan dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima amal baik kita, dan memudahkan segala urusan dunia kita, juga memenangkan umat Islam, para pejuang umat Islam dalam menghadapi arogansi dan kejahatan rezim Israel. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kita sebagai seorang mukmin mempercayai dan mengimani bahwa kemuliaan yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal izzata lillah. Izzah, kemuliaan, kehormatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diperintahkan untuk mengejar dan mencari kemuliaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selainnya tidak memiliki kemuliaan secara hakiki. Kalaupun mereka mempunyai kemuliaan, maka kemuliaan itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun satu-satunya pemilik kemuliaan, namun dia pun membagi-bagi kemuliaan pada beberapa makhluknya, pada beberapa ciptaannya. Salah satu makhluk atau ciptaannya yang diberi kemuliaan oleh Allah adalah makhluk yang bernama manusia. Manusia secara umum lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya secara ciptaan atau potensi manusia itu lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam. Allah berfirman, kami telah memuliakan bani Adam, putra-putra atau keturunan Adam. Artinya bani Adam, umat manusia, punya potensi menjadi makhluk yang mulia di atas makhluk-makhluk yang lainnya, bahkan di atas malaikat. Tetapi tidak semua manusia bisa merealisasikan atau mewujudkan potensi kemuliaan tersebut. Ini kemuliaan bersifat potensial, tapi
Agar potensi ini terwujudkan, terrealisasikan, maka harus ada usaha dari manusia. Bagaimana potensi kemuliaan yang ada pada manusia itu menjadi nyata? Itu dengan 3 hal. Pertama, dengan ilmu. Dengan ilmu manusia menjadi mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Banyak keterangan dari ayat Quran maupun riwayat hadis Nabi dan Ahlul Bait yang menunjukkan bahwa ilmu adalah sebagai sebab manusia lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Bahkan sesama manusia pun juga yang satu lebih mulia dari yang lain karena ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawaban jelas tidak. Atau ayat yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Ilmu menjadi sebab manusia mulia. Ilmu menjadi sebab sebagian manusia lebih mulia dari sebagian yang lainnya. Yang kedua, potensi kemuliaan yang ada pada manusia bisa terwujudkan dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika seorang memiliki takwa, menjaga hatinya dan jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan selalu melakukan ketaatan kebaikan, itulah takwa namanya. Dengan takwa manusia menjadi mulia. Karena takwa sebagian manusia lebih mulia dari sebagian yang lain. Ayat yang saya bacakan jelas sekali. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Atau hadis Nabi yang populer, manusia sama. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas ajam, atau orang ajam atas orang Arab illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Jadi takwa menjadi sebab seorang manusia mulia. Takwa menjadi sebab sebagian manusia lebih mulia dari sebagian yang lain. Ini sebab kedua. Yang ketiga, manusia menjadi lebih mulia dari sebagian yang lainnya dengan al-jihad. Berjuang membela Allah, berjuang membela manusia, berjuang dalam menegakkan keadilan. Allah berfirman, "Faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina darajah." Allah memuliakan para mujahid, para pejuang di atas orang yang qaid, orang yang diam tidak berjuang. Pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan, pejuang fisabilillah, apapun selama dilaksanakan lillahi ta'ala, maka seorang pejuang lebih mulia dari yang tidak berjuang. Ini 3 faktor manusia bisa merealisasikan potensi kemuliaan yang ada padanya. Tentu 3 faktor ini tidak mungkin ada pada binatang. Tidak mungkin binatang itu berilmu. Tidak mungkin binatang itu menjadi pejuang. Tidak mungkin binatang menjadi binatang yang takwa. Takwa, berjuang dan berilmu ada ciri khas dari manusia. Dan semua ini, ilmu, takwa, berjuang adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan
ilmu sebagai sebab seorang itu mulia. Allah yang menentukan. Jangan di jalan depan kosong. Pak Mali. Sallallahu Muhammad wa alihi. Maju. Allah yang menjadikan ilmu, takwa dan perjuangan sebagai sebab-sebab manusia mulia di atas makhluk yang lainnya. Ilmu, takwa dan perjuangan menjadi sebab sebagai manusia lebih mulia dari sebagian yang lainnya. Tapi ini semua kemuliaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dengan sendirinya mulia, tidak. Manusia diciptakan dari tanah, tapi menjadi mulia karena Allah yang menghendaki dia mulia selama dia memenuhi 3 kriteria tersebut. Kalau 3 hal itu tidak dimilikinya, maka manusia tidak lebih mulia dari yang lain. Cuma punya potensi mulia, hanya potensi. Potensi ini bisa diwujudkan kalau dengan ilmu, dengan takwa, dengan jihad fisabilillah. Bahkan ketika potensi tidak ada, manusia malah bisa lebih buruk daripada binatang sekalipun. Binatang yang tidak punya potensi mulia, binatang tidak mungkin berilmu, tidak mungkin bertakwa, tidak mungkin berjihad, itu bisa lebih mulia kalau manusia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki takwa, tidak memiliki jihad. Adall, balhum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada an'am, dari binatang. Jadi manusia punya potensi menjadi mulia. Potensi saja. Potensi bisa diwujudkan, bisa direalisasikan dengan 3 hal: ilmu, takwa dan al-jihad fi sabilillah. Tapi semua kemuliaan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, Allah juga terkadang memberikan kemuliaan tidak hanya pada manusia, tapi pada waktu. Saya duluan dulu, pada tempat. Nanti waktu terakhir juga pada tempat. Tempat itu benda mati. Benda mati, tapi bisa mulia kalau Allah menghendakinya. Contohnya Ka'bah. Ka'bah adalah hanya gundukan batu bata dalam bentuk kotak menjadi mulia, sehingga mendapatkan disebut dengan Baitullah, rumah Allah Ta'ala. Ka'bah dan sekelilingnya lebih mulia dari tempat manapun. Bukan karena batunya mulia, tapi Allah menghendaki mulia pada tempat itu. Baitullah dengan ada Hajar Aswad, ada Multazam, ada menjadi tempat-tempat yang mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Bukan karena tempatnya, tapi Allah menghendaki tempat ini menjadi mulia. Lagi-lagi Allah yang memuliakan tempat itu. Dan sah-sah saja Allah punya hak mutlak untuk memuliakan apapun kalau dia menghendakinya. Jadi kemuliaan Baitullah atau Ka'bah karena Allah menghendaki Ka'bah tempat yang mulia. Baitul Maqdis juga tempat yang mulia. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah mengisrakan dari Nabi Muhammad dari Baitul Haram sampai Aqsa yang Allah berkatinya dan sekelilingnya. Ka'bah, Mekah, Baitul Aqsa di Yerusalem dan sekelilingnya adalah tempat yang mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Artinya mendapatkan kemuliaan. Bukan karena masjidnya, bukan karena Palestina, tapi Allah menghendaki tempat itu menjadi tempat yang
mulia dibandingkan tempat-tempat yang lain. Mengapa? Ya Allah punya hak prerogatif. Kita nggak bisa pokokkan dia memiliki kemuliaan, terserah Allah Ta'ala memberikan kemanapun itu kemuliaan. Bukan di tempat ini, bukan di tempat itu, tapi apapun yang Allah inginkan, maka Allah bisa melakukan apapun. Karena ini alam milik Dia. Allah menghendaki Ka'bah, Baitul Maqdis, tempat mulia. Allah menghendaki Turi Sina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, ada tempat yang mulia. Itu tempat juga terkadang menjadi mulia. Kita bertabarruk, mengambil berkah dari tempat yang mulia. Kita orang biasa bertabarruk kepada ulama, kepada orang yang berilmu. Boleh enggak? Boleh. Karena orang ini dimuliakan dengan takwanya. Kita bertabarruk, ambil berkah dari yang bertakwa. Kita bertabarruk, ambil berkah kepada orang mujahid. Karena orang mujahid orang yang mulia. Orang bertakwa orang yang mulia. Atau 4 kriteria alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 kelompok manusia yang mulia. Nabi, siddiqin, para imam, wasyuhada, para syuhada dan shalihin. Ini mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kita orang biasa, kita bukan nabi, kita bukan siddiqin, kita bukan syuhada, kita bukan sholihin, boleh bertabarruk kepada orang-orang yang dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kita minta cipratan lah paling tidak. Kalau kita bukan mulia, kita minta berkah dari orang yang mulia. Gak ada masalah. Juga kita minta berkah ke Ka'bah. Kita mencium Hajar Aswad, bertabarruk. Mengapa? Karena Hajar Aswad, Ka'bah tempat yang mulia. Kita bertabarruk ke Baitul Maqdis, boleh, karena itu tempat yang mulia. Bukan kita menyembah Ka'bah atau menyembah Baitul Maqdis. Kita yakin itulah tempat-tempat yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kita orang biasa ambil tabarruk dari tempat-tempat yang mulia. Kita mengambil berkah dari manusia-manusia mulia, para syuhada, salihin, siddiqin dan an-nabiyyin. Terkadang tempat mendapatkan kemuliaan. Juga waktu. Waktu adalah bagian dari alam semesta. Juga Allah memberikan kemuliaan pada waktu. Ramadan adalah waktu yang mulia. Allah yang menghendaki Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bukan karena Ramadan, ya karena Allah menghendaki Ramadan bulan yang mulia. Karena diturunkan pada Ramadan adalah Al-Quranul Karim. Jadi Ramadan lebih mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Syahrullahil Mubarak, bulan Allah yang diberkahi. Tidak sama dengan bulan yang lainnya. Siapa yang menghendaki Ramadan mulia? Allah juga. Bukan karena bulan itu, tapi Allah yang memberi berkah pada Ramadan sehingga bulan yang mulia. Malam Al-Qadar adalah termasuk malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, dalam ayat yang lain. Kami menurunkan Quran pada malam yang diberkahi, yaitu malam Al-Qadar. Ahsan, bahkan kata-kata Al-Qadar pun Lailatul Qadar, salah satu makna Qadar apa? Mulia, malam kemuliaan. Siapa yang memuliakan malam ini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah pusat kemuliaan,
sumber keagungan, sumber keberkahan, tetapi Allah pun juga membagi-bagi keistimewaan, kemuliaan dan keberkahan pada makhluk-makhluknya, baik manusia maupun benda mati, tempat tadi itu, maupun waktu. Jadi kita memahami kemuliaan atau keberkahan harus berdasarkan pemahaman tauhid yang benar. Ya. Dan kita meyakini kemuliaan tersebut karena Allah yang menghendakinya. Jadi tidak mudah kita semena-mena dituduh kita musyrik karena kita memuliakan malam Al-Qadar. Kita tidak musyrik karena memuliakan Ka'bah. Kita tidak musyrik karena memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan para syuhada, memuliakan para imam as-siddiqin, memuliakan orang saleh. Gak musyrik karena kita meyakini kemuliaan-kemuliaan ada pada semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita orang biasa. Kita gak ada jaminan kita orang yang bertakwa. Maka kita dengan serendah hati kita mengejar berkah pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang jelas dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita mengejar berkah dari manusia-manusia yang jelas dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bertabat kepada Rasulullah, kepada para imam, karena itulah manusia-manusia yang dimuliakan. Dan sekarang kita pada malam ini mengambil berkah kepada dua tempat keberkahan. Pertama adalah hari dipukulnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Beliau insan yang mulia secara nas Quran maupun riwayat. Imam Ali adalah contoh manusia yang berhasil merealisasikan potensi kemuliaannya. 3 faktor kemuliaan ada pada beliau. Ilmu, jelas. Katakan Allah memuliakan orang karena ilmunya. Yang Ali adalah ilmuwan, seorang berilmu, ilmu yang beliau terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sudah pasti seorang yang mulia karena beliau adalah pintu ilmu Rasulullah. Beliaulah wasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu lagi. Dialah manusia yang paling pandai setelah Rasulullah, dan banyak bukti-bukti dari ucapan beliau yang menunjukkan beliau orang yang berilmu. Siapapun sekarang ini bisa membaca Nahjul Balaghah dengan berbagai bahasa, baik bahasa asli bahasa Arab atau terjemahan Inggrisnya, bahasa Indonesia, apapun. Jika ingin tahu siapa Ali, baca Nahjul Balaghah, akan tahu ini manusia istimewa karena ilmu yang dia milikinya. Gak ada alasan zaman sekarang orang tidak tahu ilmu atau keluasan ilmu Imam Ali bin Abi Thalib. Kecuali orang yang bodoh, orang yang fanatik, yang tidak mau tahu. Tapi orang ingin tahu siapa Ali dengan mudah mencarinya di zaman era digital ini. Dengan mudah, siapakah Ali? Apa ilmunya? Bandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Oh, ini Nahjul Balaghah, ini ciptaan seorang bernama Syarif Ar-Radhi, bukan ucapan Imam Ali alaihissalam. Kalau kita meragukan Nahjul Balaghah adalah ucapan Imam Ali, berarti dia tidak langsung memuliakan apa? Syarif Ar-Radhi. Dia ingin melepaskan bahwa Nahjul Balaghah tidak mungkin ucapan Imam Ali alaihissalam, padahal isinya luar biasa. Berarti siapa yang hebat? Syarif Ar-Radhi. Berarti dia memuliakan
Syarif Rabi sebagai pengumpul Nahjul Balagha melebihi Imam Ali bin Abi Thalib. Tinggal pilih siapa yang mulia, Imam itu Syarif Rabi. Karena ini Nahjul Balagha dari khutbah pertama sampai akhir semuanya mutiara-mutiara pengetahuan dengan bahasa yang begitu indah, witis, tingkat sastra yang luar biasa. Kalau sebagian keberatan ucapan beliau, ucapan siapa? Ucapan cucunya yang keberapa? Ke-8 atau keberapa? Syarif Rabi. Berarti Syarif Rabi orang yang hebat. Ya jelas ini orang ketiga begitu tidak sukanya kepada beliau, akhirnya kemuliaan Nahjul Balagha diberikan kepada orang yang bukan haknya, itu Syarif Rabi. Meskipun dia orang yang mulia juga kan, tapi jelas Nahjul Balagha tidak mungkin ucapan manusia biasa, ucapan seorang semacam Imam Ali bin Abi Thalib. Faktor kedua, bahwa Ali menjadi mulia karena dia seorang yang bertakwa, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari perbuatan-perbuatan yang nista. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berani menzalimi atau membunuh semut hitam di atas batu hitam yang licin. Artinya semut hitam ya, di malam hari di atas batu yang berwarna hitam pula. Artinya kan gak mungkin kelihatan mata kan. Itu pun beliau tidak akan membunuh semut itu. Ini tingkat takwa yang sangat tinggi. Arti beliau tidak akan menyakiti makhluk Allah, sekelas semut yang hitam di tempat yang hitam di malam hari. Artinya mustahil beliau menyakiti binatang, apalagi menyakiti manusia. Ini takwa namanya. Beliaulah yang diceritakan oleh sebagian muridnya di malam hari, malam gelap, bertahajud, menangis, berdoa. Dia siang hari dia berkhidmat kepada manusia. Itu takwa. Ali adalah orang yang bertakwa. Karena itu beliau orang yang mulia. Juga dia seorang mujahid, seorang pejuang. Jelas semua. Siapa yang tidak tahu sejarah beliau bersama Rasulullah ketika di Mekah, tidak lepas dari Rasulullah SAW. Beliau siap menjadi tumbal Nabi Muhammad ketika malam hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Siap berbaring di tempat tidur Nabi dengan resiko akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Ketika di Madinah semua peperangan besar, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dan Hunain, ini 4 perang yang besar. Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dan Hunain, 5 perang besar. Siapakah pahlawannya? Ali bin Abi Thalib. Seorang pejuang menegakkan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas dari Rasulullah, yang pedangnya telah membunuh ratusan kaum kafir Quraisy. Karena itulah mereka dendam, benci kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tidak dendam kepada yang lainnya, karena beliaulah yang menghabisi kaum kafir Quraisy yang durhaka, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang mujahid fi sabilillah. Tidak hanya dengan kaum kafir, beliau pun juga jihad dalam membantu melayani umat manusia. Beliau orang yang mulia secara nas Quran dan hadis Nabi. Kita orang biasa bertabarruk kepada beliau dengan cara memperingati hari dipukulnya beliau di malam ini, malam ke-19 bulan Ramadan atau besok pagi hari. Kita bertabarruk, minta berkah dari beliau. Ini bukan sebuah kemusyrikan, karena kita yakin beliau mulia, Allah yang memuliakannya. Dan kita juga ingin bertabarruk, ingin mengambil kemuliaan pada malam Al-Qadar, malam yang khairu min alfi
syahr. Kita sekarang di malam hari ini menahan kantuk, meninggalkan rumah kita, apa tujuannya? Mengambil berkah dengan malam Al-Qadar. Karena malam yang mulia, Lailatin Mubarakah. Ya memang kita nggak terpasti kapan Al-Qadar, tapi ala-kulli kita dapat bocoran dari para imam bahwa malam Al-Qadar terjadi antara 3 malam, malam 19, malam 21, malam 23. Nah, kita berharap inilah malam Al-Qadar, dan kita juga akan mencari berkah pada malam 21, juga malam 23. Jadi kita yang biasa saja, kita bukan orang yang bertakwa sekelas Imam Ali alaihissalam. Kita adalah orang bodoh. Kita bukan seorang pejuang. Kita ingin mengambil berkah dari orang yang mulia. Kita ingin ambil berkah di waktu yang mulia. Ini satu hal yang mesti kita perhatikan. Karena itulah kita tidak boleh mengabaikan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah tunjukkan, wahai manusia, kalian orang yang fakir, yang tidak punya kemuliaan milik Allah Ta'ala, maka carilah kemuliaan selain dengan takwa, dengan ilmu, dengan jihad, juga pada orang-orang yang pasti mulia. Carilah kemuliaan di waktu-waktu yang mulia. Kita isi malam-malam ini dengan berbagai macam kebaikan, ibadah, ketaatan, belajar, diskusi tentang keilmuan, atau dengan mendermakan sebagian harta kita demi mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa adalah bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihis salatu wassalam, selain mulia karena 3 hal tadi, karena ilmunya, takwanya, dan perjuangannya, juga beliau pun lahir di tempat yang mulia, yaitu Ka'bah. Ini untuk melengkapi kemuliaan beliau. Selain potensinya sudah diwujudkan dengan 3 faktor itu pun, beliau lahir di tempat yang paling mulia, itu Ka'bah. Dan beliau pun juga syahid dipukul di tempat yang mulia, itu mihrab. Masjid adalah tempat yang mulia. Di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di malam yang mulia menjelang subuh, malam ke-19, ketika melakukan perbuatan yang mulia, sholat subuh, ini sudah lengkap, ya. Nggak ada satu celah kemuliaan kecuali ada pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mulia secara pribadi dengan 3 unsur, ilmu, takwa, dan jihad. Mulia lahir di tempat yang mulia, dan sepanjang hidupnya dengan kemuliaan perjuangan bersama Rasulullah, dan juga meninggal dipukul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Masih kurang mulia Imam Ali alaihissalam? Lengkap sudah. Ini insan yang luar biasa. Nah, semua kemuliaan tempat, waktu, potensi yang sudah diwujudkan oleh beliau, itu semua dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghendaki Ali adalah Ali. Allah yang menghendaki Ali adalah orang yang mulia dengan segala kemuliaan yang ada padanya. Seakan diborong semua oleh beliau. Semua titik-titik kemuliaan, potensi, tempat, waktu yang mulia dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini insan, Allahumma shalli. Sekelas, sehebat beliau ini, aneh kalau ada orang yang masih ragu-ragu.
Orang-orang yang melupakan siapakah Ali. Orang-orang yang menomorssekiankan Ali dari manusia yang lainnya, kecuali Rasulullah adalah sebagai guru beliau. Ini pun juga kemuliaan ketika Ali dididik oleh siapa? Oleh orang yang mulia, Rasulullah SAW. Satu-satunya sahabat yang dididik dari kecil adalah Imam Ali SAW. Ketika dari lahir langsung Nabi yang mengasuhnya. Sudah lengkap. Jadi beliau pun juga mendapatkan didikan dari manusia yang paling mulia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil sampai Nabi wafat. Kata beliau Imam Ali SAW, aku bersama Nabi seperti anak unta bagi induknya. Anak unta jelas tidak mungkin lepas daripada induknya ke kanan di kanan, ke kiri ke kiri. Itulah aku bagi Rasulullah. Tidak pernah lepas. Sejak lahir sampai Nabi wafat pun di pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib tidak bisa lepas. Karena itulah dalam ayat Al-Mubahalah wa anfusana wa anfusakum. Nabi melihat Ali punya potensi yang demikian mulia, maka Nabi menganggap diri Nabi adalah dari Ali bin Abi Thalib. Artinya antara Nabi dan Ali tidak mungkin bisa dipisahkan. Diri Nabi ada diri Ali. Diri Ali adalah diri Nabi. Wa anfusana wa anfusakum. Itulah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau pada malam ini menjelang subuh, beliau merasakan bahwa ajalnya akan tiba. Beliau setelah bersahur, makan beberapa suap makanan roti, minum berapa teguk air, beliau merasa waktunya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan rumah beliau bolak-balik berzikir, sekalian melihat ruang angkasa dengan penuh kegelisahan. Zainab alaihissalam melihat ayah demikian, ditanya, wah ayah, aku menyaksikan engkau kok bolak-balik, ada semacam kegelisahan. Ada itu waktu-waktu beliau menanti panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang yang paling merindukan Allah Ta'ala. Wajar orang ketika menanti kekasihnya kapan datang, dia risau kapan kekasihnya datang. Bukan gelisah takut mati, bukan. Gelisah berjumpa dengan sang kekasihnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang tua ketika akan tahu akan anaknya, dia menunggu di rumahnya. Kapan? Setiap ada motor lewat, lihat di depan ada anak saya datang. Karena menanti orang dia cintai datang. Atau seorang suami, seorang istri menunggu suaminya akan datang, dia gelisah kapan datang. Itulah beliau gelisah di pagi hari. Menantikan berjumpaan dengan sang kekasih yang dia cintai. Yang dia tiap malam nangis ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itulah kegelisahan beliau. Bukan gelisah meninggalkan dunia. Hasya wa kalla, bagi beliau dunia itu lebih rendah daripada makanan yang sudah dikunyah-kunyah oleh binatang. Gak ada artinya dunia bagi beliau. Tapi beliau gelisah bolak-balik kesana kemari menjelang wafatnya, menanti kapan berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ucapan beliau, wallah labnu Abi Thalib, anaknya Abu Thalib lebih merindukan Allah atau kematian melebihi rindunya bayi terhadap susu ibunya. Beliau orang yang takut mati. Beliau rindu kematian. Dengan kematian dia akan berjumpa dengan Allah di tempat yang tak terhingga. Itulah kegelisahan menjelang subuh. Dan setelah itu beliau berangkat ketika adzan berkumandang di Masjid Kufah. Beliau segera berangkat menyambut panggilan Allah Ta'ala hendak
melaksanakan sholat subuh. Tiba-tiba ketika beliau sudah di mihrab, sholat sunnah beliau dipukul oleh musuh Allah subhanahu wa ta'ala, ashqal akhirin, manusia yang paling celaka di akhir zaman. Beliau orang yang beruntung. Beliau nyatakan ketika pedang Ibn Muljam mengenai leher beliau atau kepala beliau, beliau spontan mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Sungguh aku telah beruntung demi Tuhannya Ka'bah atau demi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Ali Abi Thalib. Kita di malam ini bertabarruk pada Ali bin Abi Thalib, orang yang mulia nassan secara ayat maupun riwayat. Di malam yang mulia ini, malam Al-Qadar, insyaallah mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita sedikit dari ketakwaan Ali bin Abi Thalib, sedikit dari kemuliaan Ali bin Abi Thalib untuk kita. Dengan sedikit kemuliaan ada pada kita, insyaallah kita digabungkan dengan beliau di akhirat nanti, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menanamkan pada dada kita, pada dada putra-putri kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, tetapkanlah kecintaan ini pada dada kami, pada hati kami, hati putra-putri kami, agar kami mati, putra-putri kami mati dengan cinta kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.